Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang tidak biasa. Mengapa? Pada masa lampau dalam perjanjian lama, banyak Tuhan menyatakan diri lewat mimpi. Ya, sekarang boleh juga saudara dapat mimpi, tapi tolong referensikan kepada ayat firman Tuhan yang tertulis ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, dan nyatakanlah kuasa-Mu kepada seluruh jemaat, semua pemirsa, lewat firman Tuhan, lewat pernyataan-pernyataan Tuhan, mungkin lewat mimpi yang sesuai dengan firman-Mu, untuk menolong kami menjalani hidup ini dengan senang hati, dengan bersukacita, dengan memandang kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, saudara pemirsa, dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai 7. Kejadian 37 ayat 5 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku itu, kepada berkasku itu." Amin. Saudara sekalian, saudara-saudara, Yusuf bukannya bersyukur. Wah, puji Tuhan, hebat sekali ya mimpi kamu itu. Kan mereka bisa bilang, cuma mimpi, abaikan sajalah. Ya, tapi sebaliknya mereka dengan serius berpikir tentang mimpi itu, dan mereka merasa direndahkan.
Saudara sekalian, seharusnya kalau kita bersaudara, katakanlah kita bersaudara 3, ya, 3. Kemudian mungkin adik bungsu kita itu yang kemudian Tuhan angkat tinggi-tinggi sampai dia misalnya jadi seorang jenderal. Kita bukannya kemudian iri hati. Lihat itu, dia sudah berbintang itu, ya. Saya harap bahwa tidak lama lagi dia jatuh. Waduh, jangan terlalu begitu saudara sekalian. Milikilah hati yang senang hati melihat orang diangkat oleh Tuhan. Sikap hati itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia bergembira melihat orang lain berhasil, orang lain diangkat oleh Tuhan, dan dia sendiri berusaha mengangkat orang-orang untuk mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena ada firman Tuhan katakan, kalau kamu mengikut aku, nanti kamu akan buat sesuatu yang lebih besar daripadaku. Kemudian itu benar-benar terjadi, saudara sekalian. Kenapa? Rasul Petrus bahkan bayang-bayangnya kena ke orang sakit, orang itu sembuh. Dan Tuhan Yesus tidak pernah buat itu. Dan kemudian Rasul Paulus, saudara sekalian. Yang tadi silakan saudara nanti baca dalam Kisah Rasul pasal 5. Dan yang Kisah Rasul pasal 19 katakan bahwa itu Rasul Paulus itu sapu tangan yang pernah dia pakai itu dibawa kepada orang sakit, orang itu sembuh. Orang yang kerasukan kemudian dilepaskan. Yang Tuhan Yesus tidak pernah buat itu. Artinya Tuhan Yesus mau supaya saudara meningkat lebih tinggi dan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Bukannya iri hati. Baik, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan ini. Katanya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Coba, roh iri hati lepaskan dari kehidupan saudara sekalian sekarang. Iri hati, dengki, dan cemburu, akar pahit, luka batin, dan dendam, tengking dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan saudara-saudara sekalian. Mengapa? Ujungnya ialah bisa terjadi pembunuhan. Lihat Yusuf, sebenarnya mereka sudah mau bunuh dia. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Kalau sudah dapat mimpi daripada Tuhan, penglihatan daripada Tuhan, kalau saudara mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa, itu pasti digenapi. Bahkan roh maut pun tidak bisa menghalanginya. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Yusuf dibuang, dijadikan budak, dijual sebagai budak. Dikhianati orang yang dia tolong, dilupakan oleh orang yang dia sudah tolong. Semuanya tidak menghambat dia, justru mendorong dia semakin dekat kepada istana Firaun. Itu juga saudara-saudara sekalian, tolong jangan menyerah. Kalau sudah punya janji Tuhan, sudah diapakan saja oleh orang lain, dibuat seperti apa saja oleh orang lain, jangan sudah menyerah, saudara sekalian. Mari terus belajar percaya, yakin benar bahwa apa yang sudah lakukan itu benar, dan firman Tuhan yang sudah pegang itu ya dan amin, dan itu pasti digenapi pada waktunya. Oleh karena itu saya sangat berharap hari ini tidak boleh ada yang menyerah. Kalau saudara terima janji Tuhan, pegang teguh, percaya saja, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di ujung jalan hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Bila saudara-saudara pemirsa, saudara jemaat yang sudah menerima janji Tuhan, mari Tuhan buat mereka teguh beriman dan percaya. Seperti apapun iblis mau mengganggu mereka,
janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.